Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nila Agustina Lubis, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 21 Atap Batangondang, Kabupaten Padang Lawas Utara. Kali ini saya bersama dengan Ibu Esmida Raraha, guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 21 Atap Batangondang. Kami akan melakukan percakapan pra-observasi untuk supervisi akademik yang akan kami lakukan nanti. Assalamualaikum Ibu Asmida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah saya juga baik. Oke, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi, Bu. Selanjutnya, saya akan mengamati jalannya observasi nanti pada proses pembelajaran Ibu di kelas. Kemudian sebelum kita observasi ke kelas, saya akan melakukan percakapan sedikit dengan Ibu untuk persiapkan sebelum supervisi kelas. Nah, sekarang ada pun tujuan kita lakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum Ibu nanti melakukan kegiatan pembelajaran agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga mampu memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama yang saya tanyakan berkaitan dengan tujuan pembelajaran Ibu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Dalam hal ini, Bu, saya memiliki dua tujuan pembelajaran yang saya buatkan. Yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan objek wisata melalui literasi pada bahan ajar dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan isi teks deskripsi objek wisata yang disajikan melalui bahan ajar yang tertuang dalam LKPD dengan baik dan benar. Oke, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya. Yang pertama tadi ingin mendeskripsikan objek wisata, kemudian menyimpulkan isi teks deskripsi tersebut ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan atau penilaian yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan ketika kita nanti observasi, Bu? Di sini saya membuat dua penilaian, Bu. Yang pertama ada penilaian pengetahuan dan yang kedua ada penilaian keterampilan. Kebetulan untuk penilaian pengetahuannya di sini saya membuat agar siswa dapat menyimpulkan isi teks deskripsi objek wisata. Kemudian untuk penilaian keterampilannya pun mengenai penggunaan bahasa dalam mendeskripsikan objek wisata. Oke, berarti untuk penilaian nanti Ibu memakai dua ya, penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan Ibu ya. Oke, nah saya ingin mendengar ini Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nanti, mungkin dari model pembelajaran ataupun metode yang akan dipakai Bu? Untuk model pembelajaran yang saya gunakan, Bu, saya menggunakan PBL atau Problem Basic Learning atau pembelajaran berdasarkan masalah. Di sini saya menggunakan problem tersebut yang saya pilih sebagai model pembelajaran. Oke, berarti Ibu nanti akan memakai model pembelajaran basic learning ya Bu ya. Kemudian metode Ibu kira-kira Bu? Metode yang saya gunakan ada dua, Bu. Ada metode pembagian kelompok dan juga ada metode tanya jawab. Oke, diskusi ada ya Bu ya. Tanya jawab, penugasan nanti ada Bu? Ada. Oke, ada penugasan juga ya Bu ya. Oke. Kemudian Bu, kira-kira bagaimana dengan media Ibu? Nah, media yang saya gunakan dalam pembelajaran ini adalah mempergunakan laptop dan juga InFocus. Setelah itu saya juga mempergunakan LKPD yang akan dibagikan kepada siswa nantinya. Iya, berarti nanti Ibu akan memakai media LKPD, laptop dan juga InFocus ya Bu ya. Dan juga mungkin beberapa teks deskripsi ya Bu ya. Karena tentang teks deskripsi ya. Oke. Sekarang saya tanyakan Bu, kira-kira kapan akan Ibu lakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, kelas berapa dan jam keberapa Bu? Kebetulan untuk harinya nanti akan saya lakukan pada hari Senin 14 Oktober 2024 pada kelas 7A pada jam ke-4 dan jam ke-5 Bu. Oke, jam ke-4 dan ke-5 itu ya. Oke, nanti saya akan datang ke kelas Ibu, melakukan
supervisi melihat dan mencatat apa-apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu ya. Iya. Setelah itu nanti kita akan melakukan pembelajaran setelah kita melakukan pembelajaran di kelas, kita juga akan melakukan percakapan lagi ya Bu. Iya. Kegiatan percakapan pasca observasi. Nah, sebelum kita akhiri Bu, kira-kira apa yang didapatkan dari percakapan kita hari ini? Di sini saya bisa mendapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan nanti, dan juga media yang saya gunakan tersebut akan saya persiapkan berdasarkan diskusi hari ini kita. Oke, berarti Ibu sudah mendapatkan gambaran media ya Bu ya. Baik Bu, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan untuk percakapan kita hari ini. Sampai berjumpa lagi pada saat observasi nanti Bu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita, sebelumnya kita Kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. yang tidak bisa Pak? Saya Jawabannya sama? Astian bisa Bu? Baiklah, kalau begitu sebelum kita memulai pelajaran, kita akan mengenalkan briefing terlebih dahulu, di mana briefing ini nantinya berkaitan dengan pelajaran yang akan kita pelajari. Yaitu di mana pelajaran kita kali ini adalah untuk memperkenalkan deskripsi, yang mana di sini khususnya untuk memperkenalkan objek wisata. Jadi di sini di briefing ini kita juga akan melihat bagaimana kita memuji keindahan Indonesia. Baik, untuk speaking kita mulai. Yang ku
catatan tentang objek wisata yang kamu ceritakan itu, di mana bisa dia mengungkapkan pandangannya. Jadi yang mendengar ini harus ada umpan baliknya. Jadi kalau ini bagaimana? Kalau di tempat ini bagaimana? Kalau saya mau ke sana bagaimana caranya? Jadi ada nanti rasa ingin tahu si pendengar atau si pembaca dengan apa yang kamu ceritakan. Nah, selain daripada itu, ciri teks deskripsinya adalah membuat pembaca seolah-olah bisa merasakan, bahkan mengalami langsung kejadian yang digambarkan dalam teks yang kamu buatkan. Seperti tadi yang dikatakan, kalau seumpamanya kamu bercerita, bisa dia si pembaca atau si pendengar ini seolah-olah dia merasakan dalam cerita kamu, dia sudah ikut di dalamnya. Padahal kamu masih hanya bercerita. Jadi disinilah nanti tunjukkan bagaimana caranya pada saat kamu bercerita, cerita kamu ini bisa membawa langsung si pembaca ataupun si pendengar dari cerita yang kamu buatkan. Selanjutnya sebagai contohnya yang dibuatkan adalah pesona alam Air Sijorni. Siapa yang sudah pernah ke Air Sijorni? Pernah? Pernah. Yang belum pernah ke Air Sijorni? Nah, kalau ibu sudah bercerita nanti tentang Air Sijorni, kira-kira ada keinginan atau tidak? Ada. Baik, biar ibu ceritakan. Untuk Air Sijorni, dia modelnya itu berundak-undak. Jadi di sini pemandiannya ini tidak pernah sepi oleh pengunjung karena dia tiketnya itu murah, udaranya sejuk, indahnya air terjun membuat pengunjung tidak mudah bosan. Pemandian ini cocok menjadi referensi kunjungan wisata detikers yang sedang berlibur. Wisata ini berlokasi di Air Kelibung, Kecamatan Sayur Rumah Tinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Air Sijorni adalah bahasa daerah Mandailing yang berarti air yang jernih. Sesuai dengan namanya, air di lokasi ini begitu jernih, sampai pasir di bawah permukaannya juga putih. Air terjun Air Sijorni memiliki ketinggian 10 meter, dikelilingi oleh pepohonan kelapa. Selain pemandian, tempat wisata ini juga dilengkapi dengan kolam renang ramah keluarga. Pemandangan sekitarnya yang indah menjadikan sebagai spot foto incaran wisatawan. Lokasinya berjarak 32,3 km dari kota Parangsinimpuan, atau harus menempuh perjalanan sekitar 45 menit. Jika dari Medan, detikers bisa menempuh perjalanan darat sekitar 12 jam. Tidak hanya itu, setelah sampai di area parkir, detikers perlu melewati jembatan gantung untuk benar-benar sampai di lokasi. Selain air terjun dan kolam renang, Air Sijorni juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas seperti wilayah parkir, musola, toilet, pendopo, warung makanan, serta wilayah bermain anak-anak. Untuk harga tiket Air Sijorni, tempat wisata ini dinilai murah oleh para wisatawan. Untuk anak-anak hanya dikenakan tiket sebesar Rp10.000 dan orang dewasa Rp20.000. Air Sijorni buka setiap hari mulai pukul 7 sampai 18.45 WIB. Itulah kira-kira objek wisata Air Sijorni. Nah, menurutmu keindahan yang kamu rasakan dari cerita yang ibu buatkan mengenai Air Sijorni itu apa saja keindahannya? Apa? Pohon kelapa yang banyak berindah. Tempatnya yang berundak-undak. Terus, apa lagi? Udaranya yang sejuk. Apa lagi? Kolamnya yang jernih. Terus apa lagi? Airnya putih bersih sehingga sampai pasir yang di bawahnya itu nampak putih. Ya kan? Kira-kira setelah ibu ceritakan ini, kira-kira ada nggak niat kamu untuk pergi di sana? Ada. Bisa kamu merasakan nanti bagaimana dinginnya Air Sijorni, bagaimana jernihnya, bagaimana indahnya tempat itu.
Selain itu, kamu juga nanti bisa memberikan makanan atau snack untuk keluarga. Nah, selain daripada itu, tempatnya juga aman untuk anak-anak karena dia banyak terdapat pendopo. Nah, tempat yang kamu kunjungi itu yang dekat dengan wilayah kita. Pangirkiran, di sana ada apa? Ada apa? Sungai. Di Pangirkiran itu ada apa? Air terjun. Ya, ada air terjun. Yang lain ada lagi tempat yang paling dekat dengan tempat kita untuk tempat objek wisata sekarang apa? Danau Tao. Danau Tasik. Di Danau Tao keindahannya itu apa saja? Pemandangannya, ada dia pegunungan ataupun bukit-bukitnya, terus ada danaunya yang berwarna hijau. Selain itu ada lagi Danau Tasik. Tapi yang paling terkenal itu adalah Danau Tao karena sudah dijadikan pemerintah sebagai objek wisata. Jadi di sini kamu bisa juga menceritakan nantinya tempat yang dekat dengan kita. Kalau dia Danau Tasik, di sini juga bisa kamu ceritakan nanti bagaimana indahnya Danau Tasik itu agar dibuat sebagai objek wisata. Ceritakan bagaimana indahnya agar orang lain juga dapat merasakan indahnya Danau Tasik. Bukan hanya Danau Tao, tapi Danau Tasik juga nanti tetap bisa untuk kita kunjungi. Dan mengenai teks deskripsi ini, khususnya kita menceritakan tentang objek yang seharusnya di sini bukan hanya objek wisata, tetapi bisa juga kita menceritakan tentang sesuatu hal, misalnya bukan hanya keindahan objek wisata, bisa juga sekolah, bisa juga tempat-tempat yang lainnya. Tapi khususnya untuk kali ini yang kita buatkan adalah keindahan tentang objek wisata. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik. Untuk langkah selanjutnya, sebelum kita membuat refleksi akhirnya, kita akan membentuk kelompok. Kita akan membentuk kelompok untuk membahas apakah kamu sudah bisa menceritakan tentang ataupun membuat keindahan dari suatu wisata yang akan Ibu berikan tugasnya nanti. Kita bentuk kelompok. Untuk kelompok 1, Anastasia Mula Putra. Kelompok 4, Nadia Husna, Amelia Rahmi, Saidi Ihsan. Kelompok 5, Erla Bisma Aulia Lutfi. Jadi kita ada 5 kelompok. Di sini Ibu akan membagikan tugas kamu. Kelompok 1.
Mendapatkan pengalaman. Artinya di sini setelah kita membuatkan pelajaran seperti ini, jadi nantinya kita harapkan setelah ini kamu bisa mengunjungi tempat-tempat objek wisata yang lain, di mana setelah kamu mengunjungi tempat tersebut, kamu bisa bercerita dengan menarik agar si pencerita ataupun si pendengar dari objek wisata yang kamu ceritakan bisa Baiklah, untuk hari ini setelah kita melakukan refleksi akhir ini, kurasa cukup sekian pelajaran kita sesuai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melakukan percakapan praobservasi dengan rekan saya Ipas Bidara Rahab Guru Bahasa Indonesia, dan mendampingi saya Ibu PP, Ibu Teti Maharani Pulungan. Akan kami mulai percakapan pasca observasinya. Baik, Assalamualaikum Mas Bidar. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Bu. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, dari hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu. Kemarin kita sudah melakukan percakapan pra-observasi. Nah, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang kita lakukan kemarin ya Bu ya. Nah, ini juga untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan pada observasi kemarin. Nah, pertanyaan yang akan saya ajukan yang pertama begini. Bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya observasi kelas yang telah kita lakukan? Perasaan saya membuat supaya pembelajaran saya lebih baik dan untuk selanjutnya setelah melakukan observasi. Oke, jadi setelah observasi Ibu ada keinginan untuk memperbaiki lagi dan meningkatkan proses pembelajaran di kelas Ibu ya Bu ya. Oke, kemudian alhamdulillah ya Bu, observasinya sudah berjalan baik. Bisa diceritakan kembali kira-kira Bu area pengembangan yang Ibu lakukan dalam kelas ketika terjadinya observasi kemarin? Untuk perkembangannya itu, ini saya membuat gambaran media maupun gambaran untuk model pembelajaran yang baru. Jadi setelah saya melihat ini bisa saya buat atau saya contohkan seperti yang dibuatkan. Oke, baik, berarti area pengembangan Ibu akan diperbaiki lagi dengan melihat media dan hal-hal baru yang bisa diperbaiki untuk pembelajaran selanjutnya. Oke, menurut Ibu bagaimana perjalanan observasi Ibu? Berjalan dengan baik atau bagaimana? Alhamdulillah berjalan baik, tapi masih banyak kekurangan dan mungkin masih banyak perbaikan. Oke, menurut Ibu kekurangan atau kendala apa yang terjadi di kelas Ibu? Di sini yang kekurangannya itu adalah pembagian dalam kelompok. Saya rasa untuk pembagian kelompoknya itu anak-anak di sini lebih banyak yang kurang konsentrasi mungkin atau kerjasamanya masih kurang. Oh, seperti itu ya Bu ya, masih ada anak-anak yang kurang aktif. Ya. Kenapa kira-kira hal itu terjadi? Mungkin di sini cara mereka untuk bekerja sama itu masih keinginannya untuk bekerja sama masih kurang, ataupun untuk belajar aktifnya itu masih sulit untuk diambil oleh anak-anak ini. Kira-kira apa yang Ibu buat untuk memperbaiki hal tersebut? Mungkin dalam 2 bulan ke depannya Bu, saya akan betul-betul mempersiapkan diri untuk lebih baik lagi Bu. Bagaimana caranya saya membuat model pembelajaran, baik pembelajaran kelompoknya ataupun pembelajaran yang ini. Oke, baik, itu rencana ke depan Ibu ya, menyesuaikan dengan kenyamanan siswa, menyesuaikan dengan gaya belajar mereka agar mereka lebih senang untuk belajar dalam kelompok ya, dibandingkan dengan yang sebelumnya. Baik Bu, saya tunggu nanti cerita-cerita Ibu apakah terrealisasi dengan baik. Kira-kira kapan perubahan ini akan dilakukan? Mungkin rencananya akan saya lakukan sampai 2 bulan ke depan.
Oke, terima kasih Bu atas waktunya hari ini dan jawabannya. Semoga perbaikan ini dapat dilakukan dengan secepatnya, ya.